نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Ing ngarsanipun para alim, para yai, para ustad, para sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Al Mukarram Bapak Kiai Haji Khalid Ma'rufi ingkang kawula ajeng-ajeng pitutur saenipun, dumateng pengurus Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Pekalongan ingkang kawula hormati, dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, jamaah pengaosan pembelajaran metode Yanbu'a ingkang kawula hormati ugi. Muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi nikmat taufik hidayah lan inayahipun kita sedaya saged dipun kembalaken tan majelis punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat lan salam mugi katur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kemawon kita sedaya angsal syawatipun amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita nerusaken pembelajaran kita, pembelajaran Al-Quran dengan metode Yanbu'a. Saderengipun kala wingi sampun diterangke dening Ustadz Hasanuddin pilih Al-Quran niki sesuatu yang paling utama. Terus karena ini sesuatu yang paling utama, yo kita juga harus mengaji ataupun mengajarkannya dengan penuh kesungguhan. Dan Al-Quran ini karena sesuatu yang utama sehingga diturunkan ke dunia ini juga melalui sesuatu yang utama juga. Dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang utama. Kemudian dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul yang paling utama, manusia yang utama. Kemudian diturunkan kepada kita umatnya, umat Islam yang insya Allah umat yang utama. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan ada hadis rubba qori'in wal Qur'anu yal'anu. Jadi kathah tiyang ingkang membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu malah tidak mensyafaati, malah melaknati. Karena apa? Karena membacanya itu tidak dengan aturan-aturan apa yang harus diterapkan di Al-Quran. Di aturan yang harus diterapkan di dalam membaca Al-Quran itu diantaranya yaitu harus dengan tajwid.
kemudian ada makharijul huruf, kemudian juga ada sifatul huruf, kemudian nanti ada gharib dan sebagainya ya. Jadi kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan tanpa sesuatu itu ya. Jadi harus dengan aturan seperti itu. Kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, makharijul huruf, itu malah menjadikan dosa. Bahkan kalau hukum untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya itu juga termasuk wajib, karena sholat kita itu ada rukun yang di situ merupakan bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat ini tidak membaca Al-Fatihah, berarti sholat kita tidak sah karena itu rukun. Nah, bagaimana kita membaca Fatihah itu biar benar? Ya harus dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena kalau tidak dengan ilmu tajwid, maka membaca Al-Fatihahnya tadi tidak benar dan akhirnya tidak menjadikan sah. Untuk itu mungkin ya biasanya nek ten kampung boten mriki tok nggih, ten kampung mriko niki karena biasanya yang mempelajari Al-Qur'an itu anak-anak anak-anak Bu nang TPQ kan biasanya sing melajari anak-anak bocah-bocah umur TK SD nggih. Jadi kadang kalau wong tuwa mbuh janom nggih kadang membaca Al-Qur'annya itu asline niku belum bener nggih. Kadang cok izin Pak melajari Al-Qur'an. Asale Al-Qur'an niku biasanya sing mempelajari anak-anak nggih. Padahal di Al-Qur'an nggih itu harus dipelajari dengan harus benar nggih. Karena tadi nggih dari makharijul hurufnya nggih. Karena niki senajan mempelajari ini diulangi dari huruf-huruf hijaiyah kadang kita juga mempelajari huruf hijaiyah niku terkadang belum pasti makharijul hurufnya. Kadang ngajine paling aba-aba abata wis biasa krungu utawa mbiyen ya wis. Tapi terkadang kita belum mengetahui nopane penempatan makharijul hurufnya yang tepat, dan kadang sifatul hurufnya juga belum tahu. Yang penting ngaji bae abatasa kaya aja cilik-cilik. Mulane niki nggih supados benar-benar mangke diikuti nggih. Jadi supaya kita niku benar-benar supaya makharijul huruf maupun sifatul hurufnya ketika kita membaca Al-Qur'an ini benar-benar pas. Untuk itu mari kita langsung mulai saja yang meneruskan yang kemarin. Kemarin sudah mempelajari tentang huruf hijaiyah, sudah sampai di huruf shin atau sya, untuk makhrajnya shin atau sya. Sekarang kita memasuki untuk huruf hijaiyah yaitu so, so atau sod. Dan niki juga kalau mempelajari Al-Qur'an nggih niku nek saged nggih kita niku kalih napa nggojek kitabe nggih. Soale napa niki mboten promosi nggih.
Soalnya napa kadang nek mboten agem kitab, mboten ningali kitab niki kadang mangke cok nirok kene mboten pas nih, karena Al-Qur'an niki kudu harus ada prakteknya nggih, praktek membacanya ya. Tidak seperti kitab-kitab yang lain mungkin kita mendengarkan saja paham ya, tapi nek Al-Qur'an niki harus ada praktek membacanya ya. Berikutnya kita kembali ke pelajaran yaitu untuk makronya shad. Untuk yang kitab besar itu halaman 67 dan untuk kitab yang kecil halaman 15. Kitab kecil yang kitab jilid ya, kecil-kecil itu halaman 15. Kita mempelajari itu untuk makronya shad. Yang pertama yaitu untuk penempatan makharijul huruf makronya shad, yaitu di ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Itu bisa dibaca di bawahnya. Itu shad itu ujung lidah di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Yang pertama memakainya ujung lidah. Ujung lidah kemudian berada di belakang ujung gigi depan atas dan bawah. Berarti ujung gigi itu berarti apa? Sing pucuke gigi nggih. Kalau yang menempel di gusi niku namanya pangkal gigi. Jadi kalau di ujung gigi berarti di pucuke gigi. Lah itu di antara ujung gigi itu. Jadi makhrajnya ujung lidah kemudian di belakang ujung gigi atas dan bawah. Kemudian ada suara desis. Desis niku nek cara wong Jawa ya kaya suara singsot. Ada kaya suara singsote. Kemudian di sini diterangkan bibirnya harus moncong utawa mecucu nggih. Karena apa? Karena shad niki sifatul hurufnya yaitu mempunyai sifat tafhim ataupun termasuk huruf isti'la yang mempunyai sifat tafhim yang harus dengan memoncongkan bibir, harus ada sedikit memoncongkan bibir. So. Nah, itu muni kaya sing so titik. So. Dan harus bibir dimoncongkan. Kemudian bibir moncong ini tidak pada harokat fathah to utawa dhammah to. Tapi ketika kasroh, kasroh niki juga harus diawali dengan memoncongkan bibir dulu. Jadi moncong ini mecucun ini kudu ono terus. Ini untuk shad karena ada sifat tafhim. Jadi sadurunge manusia niku ada diawali dengan moncong dulu. Kalau so kemudian su ataupun ketika sukun niku juga harus ada moncong as. Karena kalau tidak moncong nanti seperti sin as. Niku harus dimoncongkan as. Terus ketika kasroh juga harus ada sedikit moncongnya dulu, diawali dengan moncong dulu. Niki biasane kadang nek sing kasroh cok ora mecucun dhisik. Nah, niki berarti masih salah nggih. Nek maca shad ketika kasroh kok ora di mecucuke dhisik niki berarti isi kurang pas. Berarti untuk sifatul hurufnya belum pas. Ihdinas itu harus ada moncongnya dulu. Itu untuk makhrajnya shad.
Kita tirukan dulu. So, si, su, as. Ayo 1, 2, 3. So, si, su, as. Nah, itu ketika si niku diawali dengan moncong dulu. Itu untuk makronya sod. Untuk mengawali pertemuan kali ini kita baca halaman 15 atau halaman 67 dari awal sampai dengan baris yang terakhir. Kita baca bersama-sama, kita awali dengan bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sa, sya. Mawon apa? Bareng-bareng mawon. 1, 2, 3. Sa, sya, so, sa, sya, khosyaha, asaha, syazu, syaz, khosyada, basota, khosyaba, jasada, batara. Ya. Niki katoke gampang nggih, huruf apa wis biasa maca nggih. Tapi ketika niki ada sa, sya niku B wis rada angel niku ilate nggih. Antara sa, sya. Nek diwaca bareng-bareng niku rada angel. Sa, sya. Niku. Nah, niki kadang kita mempelajari Al-Qur'an apa maneh isi huruf hijaiyah. Nah, itu kadang kita apa? Gampang nggih. Paling-paling biyen nyong wis tau ngaji. Nah, niki tapi kalau dipaske nanggon makharijul hurufnya mungkin rada angel. Kemudian berikutnya kita buka lagi halaman 68. 68. Untuk halaman 68 ini untuk hurufnya dot, do atau dot atau do. Nah, ini untuk do, ini makhraj paling tersulit nih, yaitu menggunakannya pinggir lidah, tidak di ujung lidah lagi, tapi menggunakannya pinggir lidah terkena gigi geraham atas serta ditekan dengan kuat. Itu untuk do. Kemudian pipi ini tidak boleh bergerak ataupun menggelembung atau melembung. Kemudian bibir dimoncongkan. Karena juga termasuk huruf isti'la juga harus ada sedikit moncong. Jadi makhrajnya do. Nah, sampean muni do. Iki menggunakannya pinggir lidah. Udu nang ngarep, udu nang ujung lidah. Do niku nek do niku berarti ujung lidah. Tapi niki menggunakannya pinggir lidah. Berarti pinggir lidah kanan atau kiri. Kemudian ditempelkan di gigi geraham. Gigi geraham niku untuk sing gedhi. Bam, nek wong Jawa arane bam. Kemudian setelah menempel, kemudian ditekan, bo, yo sampean coba di bo. Kemudian ini juga seumpama sampean nempel kene pinggir lidah kanan atau kiri niku rada angel, boleh salah satu, Pak nang sing sebelah kanan utawa kiri, bo, utawa sing kiri, bo. Tapi sirahe ora sah karo melu-melu miring, nggih. Ora sah pas nganggo pinggir lidah sing kanan, anut miring ring kanan. Bo niku ya ora usah to. Ndi mboten usah, nggih. Niku. Kemudian pipi ini juga tidak boleh bergerak. Nek pipine sik napa getar niku berarti urung pas. Berarti belum pas di gigi geraham sampean napa pinggir lidah. Jadi
napa pipine iki tetep anteng. Do, do, do. Walal dolin, aja walal dolin nggih. Apa maneh wala bedolin ana maneh nggih. Niki mangke sing cah pondok niki latihan karo kancane nggih adep-adepan nggih. Pan pipine isik napa? Sik gerak niku berarti urung pas makhrote nggih. Berarti masih ada angin sing keluar nggih. Do, do. Wala do. Nggih. Iku mangke adep-adepan karo kancane utawa sampean ngilu. Ngilu wis pas napa durung. Lagi sik mlembung berarti urung pas Mas sampean nggih. Bisa dilihat, bisa dilihat nek pipine sik apa getar-getar sik mlembung-mlembung der-der niku berarti urung pas. Berarti urung pas nempel nang gigi geraham. Oh, berarti kadang sik ana sing angin sing metu. Do, do. Niki untuk makhrajnya dot niki memang makhraj yang tersulit. Jadi nanti sampean perlu latihan. Latihan apa sampean karo ngilu wis pas po durung do. Niki katoke lucu tapi memang harus seperti ini nggih. Soalnya niki Al-Qur'an nggih. Soalnya napa? Soalnya mangke nek sampean niku ngageme ujung lidah. Nah, niku kadang cok dadine napa? Cok dadine dal tapi mengko di mecucuke da do meh padha da mak dimencongke do utawa zo nek zo beda mana nek zo niku kaya zal ya, tapi dimoncoke zo. Nah niki beda lagi niki do anggone napa pinggir lidah do wala dolin nggih. Niku hurufnya dot nggih. Huruf dot niku juga di samping tadi ada sifat isti'la ataupun tafhim, juga ada sifat istitolah. Istitolah itu artinya memanjangkan makhraj. Jadi kalau membaca do niku kudune ana ancang-ancange, tidak langsung do niku tapi ada ancang-ancange. Do. Jadi nek maca Fatihah niku ana istitolahe walau do niku ada jarak ketika napa ada memanjangkan itu arane napa istitolah walau dolin nggih. Kadang cok ana sing istitolahe terlalu dawa walau dolin nah niku namane istitolah nggih. Niku do nggih. Coba kita praktekkan do. 1 2 3 do. Nah cak sampean ndelokke kancane kira-kira wek kancane sampean pipine sik mlembung ora nek sing mlembung berarti urung pas. Walau do. Ayo 1 2 3 do. 1 2 3 do. Terus ilate ojo katok, ojo mengarep. Ojo do berarti katok, berarti orang nganggo pinggir lidah. Terus sama pinggir lidah. Do. Ulangi do. Di. Bu. Up. Lagi do. Di. Bu. Up. Angel apa gampang? Angel mangke latihan nggih. Biyen kula ketika ngaji napa Fatihah nggih. Niki ya cerita nggih, kula mboten nganu nggih. Iku seminggu niku mboten dipindah-pindah. Terutama ketika di walau dol niku salah terus dari dote urung pas terus. Niku
Tapi kanca kula malah wonten sing punjul dak seminggu wonten sewulan nggih. Niku supaya napa Fatihah niku benar-benar pas di samping tajwidnya benar juga makhrajnya juga benar nggih. Karena napa Fatihah itu termasuk rukun di dalam salat. Nek macane ora pas, salate ya ora sah wong niku rukun nggih. Ana niki ya paling ndak ya kita harus selalu mempelajari. Ojo dumeh Al-Qur'an nah nyombiak wis tau katam ngaji Al-Qur'an. Jadi kadang cok ngaji Al-Qur'an dirasa kaya bocah kaya anak-anak ngajine Al-Qur'an. Nah niku padahal niki wonten makhraj-makhraj sing kadang kita niku belum pas. Niki dot niki memang apa makhraj yang tersulit. Bahkan Kanjeng Nabi ana nate dawuh ana afsahu man nataka min dodin nggih. Jadi dari Kanjeng Nabi aku ki luweh fasih. Aku ki maca apa luweh fasih macane dot. Niku soalnya memang termasuk makhraj yang tersulit. Kita turunkan lagi. Do. 1, 2, 3. Do. Di. Bu. At. Sekali lagi. Do. Di. Bu. At. Nanti latihan di rumah. Go PR. Besok praktek. Praktek doang mboten. Kita baca halaman 68, 3 baris mawon. 3 baris dari sya, berarti kemudian yang terakhir sozaldo. 1, 2, 3, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sya, sya, sya. So, so, so. Do, do, do. Sa, dibaca bareng-bareng mawon. 1, 2, 3. Sya so so, sya do do, sya so do, so do sya, za so do, so za do. Ilate keceklek mboten? Mboten. Saya ulangi dari sya tekan so za do. 1, 2, 3 bersama-sama mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sya sya sya. So so so. Bon nanti di rumah kalih latihan nggih. Niki nek sampeyan diwaca bulan balen mangke insyaallah makrote sampeyan niku saged pas nggih. Niki kalih nggo latihan makrot nggih. Nggih sya so 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 nggih niku sampeyan diwaca di nang omah mangke makrote mek pas nggih. Soale maca kados niki mawon nggih nek karo ngepaske makhrote nggih niku ya kadang ilate napa kaya pak kesingkel-singkel nggih. Niku. Kita lanjut untuk berikutnya halaman 69. Tadi do sudah nggih. Nanti sampean dipelajari di rumah supaya pas apa karo ngilo, apa karo kancane kon ndelake nggih. Pokoke nek pipine isi mlembung utawa obah niku berarti urung pas. Berarti perlu dilatih lagi. Halaman 69 yaitu makronya to. To. To niku makhrajnya ujung lidah di pangkal gigi depan atas. Sambian aja ujung lidahe nggih. Kemudian ditempelke nang pangkal gigi depan atas. Pangkal gigi berarti
untu sing nempel nang gusi. Nggih. Sing ngarep sing dhuwur. Nah, iku ujunge lidahe sampean ditempelke nang kono. Nggih, nek wis apa? Ditekan. To. To. To, ti, tu, up. Ayo, 1, 2, 3. Nggih, ketika up aja dipantulkan dhisik. Mendek kira-kira napa ilate sampean ujung lidahe wis pas nang pangkal gigi napa dereng. To, ti, tu, up. 1, 2, 3. To, ti, tu, up. Nah, niku ketika up niku ujung lidah sampean harus menempel di pangkal gigi apa depan atas. Niku berarti mangke wis pas nek wis sampean niku ketika sukun wis nempel kados niku nggih. Itu untuk makronya to. Kemudian to niki juga ada sifat tafhim karena termasuk huruf isti'la. Jadi untuk pelafatannya juga harus dengan sedikit memoncongkan bibir. Nggih. To, ti, tu, nggih. Ti, nggih. Ketika kasroh, niki harus metutu dhisik. Ti, nggih. Ti, tu, at, te. Nah, karena ini juga termasuk huruf qalqalah, nanti juga harus dipantulkan. Abu, abu. Niku to, nggih. Sekali lagi, to, ti, tu, abu. 1, 2, 3. Nggih, iki kalau to niki nggih kata sing saged nggih. Jadi to, kemudian da, kemudian ta, niki juga penempatan lidahnya niki sama nggih. To, da, ta, itu sama di ujung lidah menempel di pangkal gigi depan atas. To, da, ta, niku sami nggih. Hanya nanti yang membedakan sifatnya nggih. Itu untuk huruf to nggih. Jadi to niki juga termasuk ada sifat tafhim, untuk pelafatannya harus ada memoncongkan bibir nggih. Kadang untuk nopo monconge niki utawa mecucune niku aja sampai kelalen nggih. Nggih, nek kelalen berarti sifatnya dereng pas. Kita baca dulu. So, so, so. 1, 2, 3. So, so, so. Do, do, do. Do, do, do. So, do, do. So, do, do. So, do, do. Ya, teruskan. Lanjutnya. Do. Ulangi. 1, 2, 3. Do, sha, so. Do, do, lo. Do, aba. Kemudian untuk kotak yang kecil, tuh coba dibaca bersama-sama nama huruf hijaiyahnya. Za, za, sin, shin, shinra bukan sya nggih. Niki nama huruf hijaiyahnya masih tetap nggih. Jadi yang sin ya sin, ya, ojo sin sa nggih. Itu untuk makronya to nggih. Kemudian berikutnya halaman 70. Nggih. 70 itu untuk makronya zo nggih. Zo. Zo niku ujung lidah terkena ujung gigi depan bagian dalam nggih. Zo ujung lidah nggih
itu terkena ujung gigi depan. Jadi ujung lidahnya ditempelke nang ujung gigi ya, bukan pangkal gigi ya, tapi ujung gigi. Zo, zo. Kemudian bibirnya dimoncongkan. Karena nopo? Karena zo dengan zal atau zal, nah, niku makhrajnya sama. Ya, jadi ujung lidah menempel di ujung gigi depan. Jadi antara zo dan za niku makhrajnya sama. Yang membedakan nanti kalau zo niku mecucu, nek za mboten. Jadi nek maca zo utawa za niku hati-hati. Ketika sukun niku nek hurufnya zo niku kudu mecucu. Contoh sing misalnya out lama, out lama, niku kan zo lama saling, niku harus dengan memoncongkan bibir out lama, karena kalau tidak mecucu, niki menjadi zal hurufnya ad lama ini niku zal, tapi kalau zo, niku harus mecucu out lama. Nah niku kadang mecucu nih ketika membaca Al-Quran, niku nek ora hati-hati kadang cok kelalen, niku zo. Jadi zo niku ada sifat tafhim atau termasuk huruf istilah, niku harus juga dengan memoncongkan bibir. Jadi kudu mecucu. Kemudian ketika kasroh sekali lagi juga harus mecucu dhisik. Zi. Jangan zi. Tapi harus ada mencucunya dulu, zi. Karena nanti kalau tidak mencucu tadi ya, napa menjadi hurufnya zal. Zi, kalau zi hurufnya zal. Kalau zo itu harus mencucu dulu, zi. Itu zo. Zo niku tadi ujung lidah menempel di ujung gigi depan. Zo. Kemudian bibirnya di mecucuke. Zo, zi, zu, au. Kemudian juga jangan seperti z, ojo zo, tapi zo, ojo zo. Kadang cok wonten sing maca zo, zolimin, cok wonten nggih. Minazolimin, nah niku ojo zo, tapi zo. Ojo minazolimin, tapi zo, minazolimin, niku zo. Niku sing penting napa mecucune ojo sampai kelalen, karena zo niku ada sifat tafhim atau huruf isti'la. Karena kalau tidak mencucu itu bisa menjadi hurufnya zal karena makronnya sama. Zal, zo niku untuk makronnya sama, nanti yang membedakan sifatul hurufnya. Niki nanti ketika membaca Al-Qur'an supaya hati-hati untuk huruf-huruf yang kadang makronnya sama tapi beda sifatnya. Itu untuk hurufnya zo. Kita tirukan zo, zi, zu, az. 1, 2, 3. Zo, zi, zu, az. Lagi. Kita baca halaman 70. Baca bersama-sama. Dari pertama sampai dengan baris yang terakhir. Kita mulai dari bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Bo. Bon. Sebentar. Kok sing mriko koyokan mboten diwaca napa? Dereng ketemu napa? Bon. Kita baca nggih untuk melatih makhrajnya nggih. Diulangi dari pertama. 1, 2, 3. Do. To.
the do to do the. Bon, niku macane sing kotak kedua niku nama huruf hijaiyah nggih. Jadi udu sa tapi macane sin, shin, sod, dot, to, zo, sin, shin. Kemudian tadi kok antara do dengan zo kadang dibaca sama nanti ya. Ta do do. Nah, niku beda nih. Ta do do. Ini nanti dilatih untuk makronya ya supaya pas. Kemudian berikutnya halaman 71 yaitu makronya ain. Ain atau a ya. Ya dari tengah tenggorokan agak ditekan a. Ya. Jadi nek maca ain ojo a tapi harus benar-benar dari tenggorokan a. Ya, tengah tenggorokan ya. Soalnya kadang wonten kadang sok macane kaya hamzah biasa a alamin ya. Nah niku belum pas. Nah, jadi harus a. Tapi ojo nga. A. Ampun nga tapi a. Ai. Au. A. Yo 1 2 3. A. Ai. Au. A. Itu mahronnya ain. Ya. Kemudian nanti ketika membaca antara hamzah dan ain itu juga harus berbeda. An'amta, ojo an'amta, gitu, tapi an'amta. Ya, jadi yang pertama ini biasa a, an biasa, an'amta. An'amta. Ojo an'amta niku berarti hamzah kabeh niku nggih, mboten pas. Niku Al-Fatihah niku juga termasuk harus benar-benar pas. Ya niku untuk makhrajnya a. Ya, jadi dari tengah tenggorokan. Kita baca halaman 71. 3 baris mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. To. Bareng mawon. 1 2 3. To. The. A. Saldo the ja'a. Bon nggih. Kisah terus nggih. Walaupun alif bata nggih a bata tapi sing serius nggih. Soalnya napa? Nggih menyangkut dari bacaan Al-Qur'an nggih, kudu pas. Berikutnya halaman 72. 72 yaitu untuk huruf win atau gho. Oh, gho niki dari tenggorokan juga, nggih. Paling atas. Sing terpenting nanti ketika membaca gho niki jangan keluar dengkur atau ngorok. Kadang cok ghairil. Nah, ghairil itu ana swara ngoroke niku berarti dereng pas nggih. Jadi aja sampai keluar ngoroke, biasa mawon ghairil jangan sampai ghairil mag. Nah, itu berarti masih keluar ngoroke niku salah nggih. Jadi kudu resik ghairil maghdubi alaihim. Nah,
Itu ghin. Kemudian ghin niku juga termasuk huruf isti'la nggih. Sing tadi sifatnya tafhim atau mecucu nggih. Ghin. Ghin niku ketika membacanya juga harus disertai dengan memoncongkan bibir. Kemudian kasroh juga harus diawali dengan mecucu dhisik. Wi. Ojo langsungan. Ri. Nek ri itu belum pas. Jadi kudune moncong dhisik. Wi. Ojo langsung ri. Nah, kemudian ketika sukun juga harus mecucu. Mau. Astagu. Astaghfirullah. Ojo astaghfirullah. Nek astaghfirullah itu belum pas. Jadi kudune mecucu astaghfirullahal-azim ya. Astaghfirullah. Jadi ketika kunya harus dengan sedikit memonjolkan bibir. Ojo astaghfirullah itu berarti belum pas. Biasanya ya biasa astaghfirullah ya. Lah niku dimoncongke astaghfirullahal-azim. Itu huruf ghin ya. Jadi ghin niku ada sifat tafhim atau huruf isti'la yang harus dengan memoncongkan bibir. Gho, wi, gu, agu. 1, 2, 3. Gho, wi, gu, agu. Ya, jadi nanti ketika sukun atau ketika kasroh untuk mecucune aja sampai kelalen nggih. Wi atau au astaghfirullahal-azim. Sing mawane macane si astaghfirullah. Nah niku mangke di mecucuke astaghfirullah. Niku untuk makrotnya win ya. Jadi yang perlu diingat, 1 niku tidak boleh keluar dengkur. Niku mboten kenging nggih. Iku kudu bersih. Kemudian jangan lupa harus dimoncongkan bibirnya. Itu untuk win. Untuk makronnya win. Zo. Ayo tirukan dulu. 1, 2, 3. Zo. A. Go. Zo a. Zo a go. Alif ya, alif jangan a tapi alif ya. Itu untuk huruf gho. Kemudian halaman berikutnya halaman 21 kalau halaman 73 itu ada huruf a kemudian a ya. Itu nanti untuk melatih ya. Untuk latihan perbedaan antara a dengan a. Jangan dibaca sama a tapi a dengan a. Itu nanti supaya perbedaannya bisa jelas antara a dengan a, antara a yang hamzah atau alif dengan a ain. Kemudian so dengan sya. So dengan sya. Kenapa kok ini so dengan sya? Supaya beda dengan jelas. Karena kadang ada yang membaca so niki tapi makhrajnya kadang seperti shin dan sya. Ihdinas syira. Nah, niku kan berarti bukan makhrajnya so nggih. Padahal ihdinas syiratal. Kadang cok macane ana sing ihdinas syiratal mustaqim. Niku supaya nanti makhrajnya niku supaya
bisa beda, benar-benar beda antara so dengan sya. Kemudian antara do dengan zo. Kadang zo niku dibaca do juga dibaca do. Oh, kudu harus beda antara do dengan zo. Antara do dengan zo. Angqadha zuhrok. Angqadha zuhrok. Jadi sing do niku ngageme napa pinggir lidah nggih. Angqadha zuhrok. Nggih. Aja angqadha zuhrok. Engko berarti za semua kabeh niku angqadha zuhrok. Jadi yang pertama nih ngageme do, kemudian yang kedua ngageme zo. Nanti supaya bisa jelas makhrajnya antara do dengan zo. Kemudian berikutnya halaman 74 itu makhrajnya fa. Fa biasa. Fa, fi, fu, af. Biasa. Jadi fa biasa mengucapkan huruf F atau V. Jadi untuk makhrajnya niki nggih wis rada fasih untuk wong Jawa. Jadi wis biasa fa, fi, fu, af. Biasa nggih. Wis biasa ngucap fa. Jadi tidak perlu saya bahas lebih banyak karena untuk fa ini sudah terbiasa. Kemudian berikutnya halaman 75. Niku untuk makhrajnya ko. Ko. Jadi di pangkal lidah terkena langit-langit. Pangkal lidah niku berarti apa? Bogole lidah. Kemudian menempel di langit-langit, menempel di atasnya. Ko. Kemudian ko ini juga huruf istilah. Ada sifat tafhim yang harus dengan memoncongkan bibir. Ko, wi, u, aku. Jadi ketika kasroh juga harus memoncongkan bibir dulu. Wi, jangan langsung ki. Kalau ki hurung moncong, niku sifatnya hurung pas. Kudu dimoncongke dhisik. Wi. Terus ketika sukun juga harus mecucu. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi napa lambene utawa bibire kudu mecucu nggih. Aja qul a'udzu birabbil falaq. Nah niku nek falaq urung pas nggih. Untuk sifatnya sikeri. Jadi harus dimoncongkan dulu. Jadi di samping tadi napa memantul karena huruf qalqalah juga bibirnya harus dimoncongkan nggih. Niku huruf qaf nggih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, jadi mantul tapi bibire juga harus moncong nggih. Terkadang niku sifat-sifatul huruf niku kadang mboten patiha diperhatike nggih. Jadi yo pantahlilan mbuh napa ya biasa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah niku belum pas nggih, kudu dimoncongke. Nggih. Niku huruf qaf nggih. Kita baca go 1 2 3. Fa go fa go fa go. Teruskan sama-sama. Faja go fa ta go.
Ko-nya aja kok, nah tapi kof. Hurufnya kof, aja ko tapi kof. Jadi to, zo, ain, win, fa, kof. Fa, kof, za, win, fa, zo, ro, ain. Aja fa ko, mana maneh kae ono kok jare. Fa kok, kof, niku nama hurufnya namanya kof. Itu huruf kof. Jadi untuk sifatul hurufnya nanti juga harus diperhatikan. Kemudian berikutnya untuk makhrajnya ka. Ka. Ka niku di pangkal lidah agak ke depan, kemudian terkena langit-langit. Kemudian untuk huruf ka atau kaf niki ada sifat hamas. Hamas itu harus keluar angin atau keluar nafasnya. Jadi kalau membaca ka niki anginnya harus keluar ka. Ka, ki, ku, ak. Nah, niku. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ka, ku. Nah, niku harus keluar anginnya. Nek anginnya urung keluar berarti urung pas. Sampeyan nek maca Allahu Akbar, nah niku ketika kafnya sukun itu harus keluar anginnya. Allahu Akbar. Ojo Allahu Akbar. Tapi kudu keluar anginnya ak. Nah niku itu untuk huruf K. Dan K ini untuk sifat hamasnya tidak ketika disukun tok. Tidak ketika sukun keluar apa hamasnya ak, ik, uk. Tapi ketika fathah, kasroh, doma juga harus keluar hamasnya ka, ki, ku. Itu huruf K. Fa, fa, fa. Ya, 1, 2, 3. Fa, fa, fa. Go, go, go. Ka, ka, ka. Fa, ka, ka. Fa, go, ka. Go, kho, go. Untuk K atau K tapi kaf. Kof, kaf. Ojo K apa mana kak. Jadi fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf. Del, delnya del, ojo del tapi del, hurufnya namanya del. Del, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot. Niku untuk huruf K. Kemudian berikutnya halaman 77 itu untuk huruf la atau lam. Lam itu makronya ujung lidah terkena gusi atas. Gusi biasa la. La, li, lu, al. Nah, berarti ujung lidah menempel di gusi. Ojo sampai orang nempel nang gusi, ojo nempelnya nang gigi netok, tapi harus di gusi. Juga jangan di pangkal gigi. Nek pangkal gigi berarti gigine sik kenang. Nah, tapi niku nang nopo? Nang gusine la. Ojo mengisoran la, tapi nang gusine la, li, lu. Kemudian
lam atau la ini juga terkadang menjadi huruf tafhim. La juga kadang menjadi huruf tafhim sing kudu dimecucuke. Ya kuwi nanti ketika di lafat lam jalalah atau lafat Allah yang didahului fathah atau dhammah. Ketika didahului kasroh masih tetap la tidak ada tafhimnya. Tapi ketika di lam jalalah lafat Allah yang didahului fathah atau dhammah niku menjadi huruf tafhim. Untuk makhrajnya tetap. Jadi ilate tetap nang gusi. Jadi ketika mengucapkan Allah, Allah, nah niku ilate tetap nang gusi. Ojo pindah-pindah, hanya dimoncongkan karena itu tafhim. Jadi apa maneh ora nempel nang gusi ilate. Allah, Allah, niku bukan lam tapi wawu nanti maknanya bisa beda. Jadi ketika membaca Allah, Allah, niku ujung lidah tetap menempel di gusi, ora usah pindah-pindah. Hanya nanti dimoncongkan Allah, Allah, dimoncongkan soalnya jadi huruf tafhim. Allah, 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 itu huruf moncong berarti Allah, Allah. Tapi dimoncongkan Allah. Qul huwallah. Tapi ketika hamzahnya a itu ojo moncong, ojo o. Kalau o itu salah, tapi a tetap a karena hamzah fathah tidak tafhim, tetap tarkik. Jadi Allah, jangan Allah. Nek Allah itu dereng pas, karena hamzah tidak boleh dimoncongkan, harus biasa a, alif fathah a atau hamzah fathah a, tidak boleh alif fathah o, niku mboten ampun. Jadi a, Allah, Allahu Akbar. Coba Allah, 1, 2, 3, Allah, Allah. Niku untuk lidahnya niku sampean dimatke dhewe nggih, kira-kira ilate sampean nang tetep nang gusine napa mboten? Allah. Ayo 1, 2, 3. Allah. Aja sampai ora nempel nang gusi. Apa maneh gandul niku ora nempel. Allah, Allah niku bukan maksudnya lam. Ini wawu nanti bisa merubah makna. Niku lam. Niku lam niku gampang, terkadang gampang, tapi ketika di lafadznya Allah, niku kadang sok mboten lam tapi Allah. Niku lam. Sedikit lagi, Kemudian berikutnya mim. Mim atau ma. Mim niku gampang, ma biasa. Asal bibir rapat, asal bibir rapat niku wis dadi makhrajnya mim. Ma mimu am biasa, sing penting ora usah di napa lebokke napane bibir ora usah am, biasa mawon ma mi. Itu untuk makhrajnya mim, itu sudah biasa. Kemudian untuk halaman 79 nggih niku nanti supaya jelas antara ko dengan ka nggih. Ojo sampai maca ko kaya ka tapi di suarake o ko. Nah, niku berarti belum pas, tapi kudu dari pangkal apa? Pangkal lidah yang menempel di langit ko, kemudian dimoncongkan ko, dan ka keluar namesnya, supaya beda. Kemudian berikutnya halaman
80 untuk makhrajnya nun atau na. Biasa ujung lidah terkena gusi, hampir sama dengan lam tadi. Na, ni, nu, an. 1, 2, 3. Na, ni, nu, an. Ketika an, niku sampean mesti lidahe ujung lidah nempel di gusi. An. Na, ni, nu, an. Nah, niku sudah biasa untuk na. Ya. Kemudian huruf wawu atau wa. Biasa di antara dua bibir wa, wi, wu. Yang penting nanti ojo wa tapi wa, nggih. Ojo wa tapi wa. Walladzina aman ojo walladzina, tapi wa. Kemudian berikutnya ha. Ha niki dari tenggorokan yang paling dalam atau bawah. Ha niki makhrajnya dari tenggorokan yang paling bawah, kadang wonten sing ngandake bahkan dekat dengan dada, songko jeru. Songko jerune ha hi hu ah. Ha hi hu ah. 1, 2, 3. Ha hi hu ah. Iki biasane kadang ha niki cok diwaca kurang jeru, kurang dalam. Contoh misalnya al-qari'ah, mal-qari'ah. Niku berarti hurung ha niku. Kudu al-qari'ah, mal-qari'ah. Du'ah. Niku ha. Sekali lagi untuk ha niku harus di tenggorokan yang paling dalam. Kemudian yang berikutnya yaitu hamzah atau a. A niku di jadi di tenggorokan sama dengan hamzah. Sama dengan ha. Bunyinya a, i, u, a. A. Nah, jadi di a. Ojo a, tapi benar-benar dari tenggorokan. A, I, U, A. Nah, niku hamzah. Ojo a, i, u, a. Terus benar-benar dari tenggorokan. Kemudian yang terakhir, huruf hijaiyah yang terakhir, yaitu ya. Ya biasa. Sampean wis biasa mengucapkan huruf y. Jadi wis biasa ya. Sing penting ojo ya. Ojo ya ayyuhal. Nah, jadi ya. Tapi ya. Ya ayyuhal ladina. Ojo ya tapi ya. Niku untuk napa? Huruf-huruf hijaiyah. Niki berarti sampean sudah mempelajari makharijul huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi mangke seumpama sampean kon praktek niki pun saged. Kira-kira purun mboten nek kon praktek? Purun mengko lha ora mangkat. Mboten nggih, nanti mangkat bae insyaallah ya prakteknya mangke bareng-bareng mawon. Mangke ndak ora mangkat. Niku berarti dari keterangan tadi, keterangan dari makharijul huruf dari beberapa huruf hijaiyah, ini sudah selesai. Dan untuk berikutnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Dari saya atas segala kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.